Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai gradien atau kemiringan garis. Pertama, pengertian gradien. Gradien adalah suatu bilangan yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Jadi gradien itu bentuknya suatu bilangan ya, atau nilai. Gradien atau kemiringan suatu garis dituliskan dengan huruf M. Gradien atau M dapat ditentukan dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi datar atau horizontal. Perhatikan penerapan untuk menentukan kemiringan suatu garis atau suatu jalan atau lintasan. Andi melintasi jalan menanjak dengan menggunakan sepeda. Kira-kira ilustrasinya seperti ini, ada jalan menanjak dan Andi menggunakan sepeda. Perpindahan Andi secara mendatar sejauh 20 meter dan ketinggiannya 10 meter dari posisi awal sampai dengan posisi akhir. Jadi perpindahan Andi secara mendatarnya sejauh 20 meter dan ketinggiannya 10 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah tingkat kemiringan lintasan yang Andi lewati. Jadi lintasan ininya berapa? Kemiringan lintasan, nah yang ini yang ibu gambar berwarna merah, dapat kita tentukan dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi yang datar. Sehingga kita peroleh 10 dibagi 20 atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi kemiringan lintasan yang Andi lewati adalah 1/2. 2. Cara menentukan gradien pada persamaan garis lurus. Ada 3 buah kondisi. Kondisi yang pertama, jika diketahui gambar grafik persamaan garis lurus. Yang kedua, jika diketahui 2 titik yang dilalui persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, jika diketahui persamaan garis lurus. Di video kali ini, kamu hanya akan mempelajari kondisi pertama dan kondisi yang kedua. Pertama, jika diketahui gambar grafik persamaan garis lurus. Misal, ibu memiliki gambar garis berwarna hijau dan garis berwarna biru. Untuk menentukan tingkat kemiringan dari garis-garis tersebut, pertama, pilih 2 buah titik yang dilalui garis. Contoh, untuk garis yang berwarna hijau ini, sebetulnya dia melalui banyak titik. Di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Namun di sini kita cukup memilih 2 buah titik saja. Mengapa di sini tidak? Karena di sini nanti kita sulit menentukan titik koordinatnya atau panjang satuan dari kotaknya. Kemudian yang kedua, tentukan perubahan vertikal. Perubahan vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ingat, perubahan ke atas bernilai positif dan perubahan ke bawah nilainya negatif. Kemudian, tentukan perubahan secara horizontal. Horizontal itu ke kanan atau ke kiri. Ingat, jika ke kanan bernilai positif, jika ke kiri bernilai negatif. Terakhir, hitunglah nilai gradiennya yang tadi. Perubahan secara vertikal dibagi perubahan secara horizontal. Mari kita pahami contoh berikut ini. Kita akan menentukan gradien garis berwarna hijau. Pertama, 2 titik yang dilalui garis hijau adalah titik A dan B. Titik A dan B dilalui garis hijau.
Nah, pertama, perubahan vertikal dari titik A menuju titik B adalah negatif 3. Mengapa? Dari A menuju B, nah perubahan vertikal itu kan bisa ke atas atau ke bawah. Nah, dari A menuju B berarti kita ke bawah sebanyak 3 satuan. Nah, ditulisnya negatif 3. Kemudian kita lanjutkan lagi perubahannya secara horizontal, yaitu 2 satuan. Mengapa 2? Karena ke kanan. Ingat, ke kanan itu positif. Sehingga gradien garis berwarna hijau dapat kita tuliskan M sama dengan perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. M sama dengan perubahan vertikalnya tadi negatif 3, perubahan horizontalnya 2. Sehingga apabila kita tuliskan dalam bentuk sederhana, M atau gradien sama dengan negatif 3/2. Kita coba lagi untuk gradien garis berwarna biru. 2 titik yang dilalui garis adalah titik C dan titik D. Di sini juga dia melalui titik, namun kita cukup mengambil 2 buah titik saja, yaitu C dan D. Perubahan vertikal dari C menuju D adalah 2 satuan. Misal dari C menuju D, kita berjalan ke atas sejauh 2 satuan karena ke atas nilainya positif. Kemudian kita juga melakukan perubahan secara horizontal, yaitu 2 satuan ke kanan. Ke kanan juga nilainya positif. Jadi untuk gradien garis berwarna biru, M sama dengan perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Perubahan vertikalnya 2, perubahan horizontalnya juga 2. Sehingga kita mendapatkan nilai M sama dengan 1. Jadi gradien garis berwarna birunya adalah 1. Baik, di sini kalian harus hati-hati untuk gradien garis yang mendatar dan tegak. Catatan, gradien garis yang mendatar itu 0. Jadi garis yang hijau ini gradiennya 0, kemudian gradien garis yang tegak itu tidak memiliki kemiringan atau tidak memiliki gradien. Mengapa? Penjelasannya, gradien garis yang mendatar sama dengan 0 karena perubahan secara vertikalnya, jika kita perhatikan, perubahan secara vertikal itu ke atas atau ke bawah, 0. Sehingga ketika M sama dengan 0/2, 2 ini yang mendatarnya 2, sama dengan 0. Jadi, jika nilai di atasnya 0, berapapun nilai yang di bawahnya pasti menghasilkan 0. Sehingga dapat disimpulkan gradien garis yang mendatar itu sama dengan 0. Gradien garis yang tegak itu tidak memiliki kemiringan. Mengapa? Karena perubahan secara horizontal atau perubahan mendatarnya itu 0, sehingga ketika kita menentukan gradiennya, misal gradien itu kan perubahan tegak per mendatar. Karena mendatarnya 0, nah pembagian dengan 0 di matematika itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu tidak ada nilai yang memenuhi. Jadi berapapun perubahannya secara vertikal, maka tidak ada nilainya. Jadi ingat ya, untuk yang mendatar gradiennya 0, untuk yang tegak tidak memiliki gradien atau tidak terdefinisi. Yang kedua, kita akan menentukan gradien jika diketahui 2 titik yang dilalui persamaan garis lurus. Gradien atau kemiringan garis dapat ditentukan dengan perubahan vertikal per perubahan horizontal. Ingat, secara vertikal di koordinat kartesius itu adalah perubahan nilai di sumbu Y, sementara untuk perubahan horizontal di koordinat kartesius sama saja dengan perubahan nilai X. Nah, misal 2 buah titik yang dilaluinya adalah X1, Y1 dan titik yang keduanya X2, Y2. Mengapa di sini X1, Y1, di sini X2 dan Y2? Ingat, titik itu pasangannya selalu X, Y.
Jadi untuk titik yang pertama X1, Y1 dan untuk titik yang kedua X2, Y2. Maka gradiennya dapat ditentukan dengan M sama dengan di sini perubahan nilai Y, sehingga Y2 dikurangi Y1 per atau dibagi perubahan nilai X. Perubahan nilai X itu berarti selisih X atau X2 dikurangi X1. Nah, perhatikan penjelasan selanjutnya agar kamu lebih paham. Ini merupakan gambar yang tadi kita cari nilai gradiennya. Dari permasalahan sebelumnya, kita mengetahui bahwa gradien garis berwarna hijau adalah negatif 3/2, sementara gradien garis berwarna biru itu adalah 1. Apabila persoalan tersebut kita gambarkan garis sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka kita peroleh koordinat titiknya. Kita beri angka dulu, sumbu X dan sumbu Y-nya. Koordinat titik A, jika kita lihat X, Y. Titik A itu X-nya 1, Y-nya 5. Jadi untuk titik A adalah 1,5. Untuk titik B, X-nya 3, Y-nya 2. Jadi 3,2. Untuk C, X-nya 5, Y-nya 3. Sehingga koordinatnya adalah 5,3. Dan terakhir untuk titik D, X-nya 7, Y-nya 5. Jadi D 7,5. Kita akan menggunakan data di atas 4 titik yang tadi untuk menentukan gradien apabila diketahui 2 buah titik yang dilalui. Pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,5 dan B 3,2. Penyelesaiannya A 1,5. Ingat, titik itu selalu X, Y, sehingga kita memperoleh X1-nya sama dengan 1 dan Y1-nya sama dengan 5. Untuk titik B, kita anggap sebagai titik yang kedua, di mana X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2, atau X2 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 2. Sehingga untuk gradien garis AB atau gradien garis yang melalui titik A dan B, MAB sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Di sini Y2-nya 2, Y1-nya 5, berarti 2 dikurangi 5 per 3 dikurangi 1. Nah, 2 dikurangi 5-nya negatif 3, sementara 3 dikurangi 3 dikurangi 1-nya 2, sehingga gradien garis AB atau MAB sama dengan negatif 3/2. Untuk yang kedua, kita akan menentukan gradien garis yang melalui titik C dan D. Penyelesaian titik C 5,3. Kita peroleh berarti nilai X1-nya 5 dan Y1-nya sama dengan 3. Untuk titik yang kedua yaitu titik D, maka kita peroleh X2-nya sama dengan 7 dan Y2-nya sama dengan 5. Untuk gradien garis CD dapat kita tentukan dengan MCD sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X atau Y2 dikurangi Y1 per atau dibagi X2 dikurangi X1. Berarti di sini 5 dikurangi 3 dibagi 7 dikurangi 5. Berarti 5 dikurangi 3-nya adalah 2 dan 7 dikurangi 5-nya juga 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1 atau gradien garis CD-nya sama dengan 1. Kesimpulannya, jawaban gradien yang kita peroleh barusan, jika diketahui 2 titik yang dilalui sebuah garis sama dengan jawaban kita ketika menentukan gradien jika diketahui gambar grafik garis lurusnya di pembahasan sebelumnya. Nah, di mana gradien garis berwarna hijau sama dengan gradien garis AB, yaitu negatif 3/2. Dan untuk yang kedua, gradien garis berwarna biru sama dengan gradien garis CD sama dengan 1. Kesimpulannya, gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis. Dapat ditentukan dengan perubahan secara vertikal
dibagi perubahan secara horizontal. Ingat, perubahan vertikalnya hanya bisa ke atas atau ke bawah, di mana ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Untuk perubahan horizontalnya, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Kemudian, untuk menentukan gradien yang melalui dua buah titik dapat kita tentukan dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Terima kasih, semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.